Dikisahkan suatu ketika Jibril alaihissalam berkunjung bersilaturahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat berkunjung tersebut, Jibril alaihissalam berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia terbaik yang dipelihara oleh Allah saja masih menerima satu pesan, satu nasihat dari pihak lain, bagaimana dengan kita? Yang dalam keseharian kita tentu banyak khilaf dan salah. Tentu pesan yang diberikan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga berlaku untuk kita selaku umatnya. Saat ini kita berada di penghujung akhir zaman, di zaman yang penuh dengan fitnah. Tidak sedikit di antara kita yang sulit membedakan mana yang benar dengan mana yang salah. Justru kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang harus kita dukung dan mana yang harus kita tinggalkan. Karena memang akhir zaman ini penuh dengan berbagai macam fitnah. Kiranya dari kisah ini, semoga ini bisa diambil sebagai pelajaran dan pedoman hidup, agar kita tidak salah dalam berperilaku, agar kita tidak salah dalam mengambil jalan. Pesan yang pertama Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi engkau harus ingat bahwa satu saat engkau akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwasannya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah para nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun nabi dan rasul yang kekal. Mereka semua meninggal dunia. Ini menyampaikan satu pesan kepada kita, bahwa kalau nabi saja, rasul saja meninggal dunia, pasti kita juga akan meninggal dunia. Tinggal menunggu waktu saja kapan giliran kita. Kalau kita ingat akan kematian, tentu kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum ajal kita datang. Kalau kita banyak-banyak mengingat mati, maka insya Allah kita tidak menyia-nyiakan hidup yang Allah berikan ini. Barangkali ada di antara sahabat-sahabat kita, kawan kita, keluarga kita yang kemarin masih di tengah-tengah kita, masih bersama kita, masih bercengkrama bersama kita, tetapi saat ini sudah tidak ada bersama kita lagi karena telah meninggal dunia. Maka kita harus berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Sampai detik ini Allah berikan kita nafas, Allah berikan kita kehidupan. Barangkali Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki apa-apa yang telah kurang dalam hidup kita selama ini. Barangkali Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk menjadikan pribadi kita menjadi lebih soleh daripada sebelumnya. Maka daripada itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini, agar kita tidak termasuk orang yang merugi di hari kedepannya. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Maka tidak ada sebaik-baik bekal dalam kita menjalani hidup ini sebelum ajal datang kepada kita, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal takwa lah kita akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nasihat Jibril yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa saja olehmu wahai Muhammad, tapi engkau harus ingat satu saat engkau akan berpisah dengannya. Kadang orang banyak dibutakan dengan rasa cinta. Tidak sedikit di antara kita karena kecintaan kepada manusia, karena kecintaan kepada lawan jenis kita, sehingga kita mengerjakan apa yang Allah larang dan justru meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kecintaanmu kepada anakmu, kepada hartamu menjadikan kamu lalai daripada mengingat Allah. Jangan karena kecintaan kita kepada jabatan kita, jangan karena kecintaan kita kepada harta duniawi kita, kepada anak keluarga kita, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpaling daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya siapa yang harus kita cintai terlebih dahulu? Tentu Allah Subhanahu wa taala menempati posisi pertama dan tertinggi dalam kita mencurahkan rasa cinta kita. Karena berkat Allah lah kita ada di dunia ini. Berkat Allah lah kita hidup sampai saat ini. Setelah Allah, kemudian kita jadikan cinta kepada Rasulullah berada di peringkat kedua setelah cinta kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dikatakan sempurna iman salah seorang kamu sampai aku, kata Rasul, lebih ia cintai daripada bapaknya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia yang ada. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Seberapapun kita mencintai pasangan kita, seberapapun kita mencintai keluarga dan saudara-saudara kita, ingatlah bahwa saat kematian datang menjemput kita, kita akan sendiri di alam kubur kita. Tidak ada satupun yang menemani kita kecuali amal ibadah kita di dunia. Barangkali kita mencintai pasangan kita berlebih-lebihan, tapi saat ajal datang, pasangan yang dulu kita cintai akan pergi meninggalkan kita. Bahkan bisa jadi setelah itu pasangan kita menikah lagi dengan orang yang lain. Artinya tidak ada cinta yang abadi di dunia ini kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Pesan yang ketiga yang diberikan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah, beramallah sesukamu wahai Muhammad, tetapi engkau harus ingat engkau akan mendapatkan ganjaran dari perbuatanmu. Ini satu nasihat kepada kita, silakan berbuat sesuka hati kita, tetapi ingatlah nanti ada yaumul hisab, di mana setiap amal ibadah kita akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sebelum kita meninggal, saat kita hidup saja senantiasa ada malaikat yang tugasnya mencatat setiap perbuatan kita, termasuk ucapan-ucapan yang kita keluarkan, yang kita lontarkan dari lisan kita, itu semua tercatat dengan rapi oleh malaikat raqib dan atid. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah satu ucapan terucap dari lisan seorang manusia melainkan semua tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Oleh karenanya sebelum kita berbuat, kita banyak-banyak berfikir. Ahli hikmah berkata, fakir qabla an ta'zima. Berfikirlah kalian sebelum kita mengerjakan segala sesuatunya.
Hidup ini di dunia laksana kita masuk dalam satu supermarket atau dalam satu swalayan. Ketika kita masuk di toko tersebut, silakan, bebas kita mau ambil barang apa saja, mau jenis makanan apa saja, silakan, sebebas-bebasnya kita boleh ambil. Tapi ingat, di ujung pintu keluar, di situ ada kasir yang kita harus bayar setiap barang-barang yang telah kita ambil. Begitupun juga dengan hidup, silakan berbuat sesuka kita, berperilaku sesuka kita. Apakah yang kita kerjakan kebaikan atau justru keburukan, silakan. Tapi kita harus ingat bahwa kita akan mendapatkan balasan ganjaran dari setiap perbuatan kita.